Audio talent. Roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada podcast kali ini dalam rangka mengadakan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang bertemakan Pemuda yang Inspiratif. Di dalam podcast kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat inspiratif sekali, sekaligus alumni dari Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi, yaitu Kak Iksan Maulana. Lanjut saja ke pembahasannya. Kak Iksan Maulana boleh memperkenalkan dirinya? Sangat boleh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana. Saya ini alumni dari SMK Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi, dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan, dan kebetulan saya lulusan COVID. Lulusan COVID? Iya, sangat apes gitu. Saya lulus, COVID masuk, jadi disebutnya lulusan COVID gitu. Awal-awal masuk COVID. Dan untuk keseharian saya sekarang saya kuliah. Kak, kalau boleh tahu kakak kuliah di mana ya? Kalau sekarang saya kuliah di UPN Yogyakarta, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta. Negeri Veteran Yogyakarta. Di Iya. Jogja. Di Yogyakarta. Lumayan Kan jauh. namanya Iya, Yogyakarta. Lumayan jauh juga ya dari sini. Lumayan. Itu kuliah itu di sana udah masuk atau masih daring? Kalau ya, karena Jogja itu katanya ya, menurut berita yang tersebar gitu, Jogja itu masih di level 4. Jadi kalau misalkan wilayah yang udah di level 3 atau level 2 ya ke bawah gitu baru bisa melaksanakan offline gitu. Jadi untuk sementara kalau kampus saya ini UPN Jogja itu masih dalam keadaan online gitu. Berarti belum masuk langsung ke sana ya? Belum langsung ke Belum langsung belajar tatap muka, belum, masih Belum tahu online. kelasnya di mana? Di mana? Enggak. Kalau ruang kelas belum. Kalau ruang kelas baru kemarin tuh saya ke Jogja itu baru. Oh, pernah ke Jogja? Sudah kemarin, minggu kemarin tuh saya ke Jogja. Kayak melihat-lihat survei-survei kawasan kampus gitu. Tapi kalau untuk masuk ke ruang-ruang kelas itu belum diperbolehkan ya. Sebelum masuk ke Universitas Veteran Yogyakarta ya, sebelum itu ada hambatan-hambatan apa sih kak? Kayak misalnya baru lulus terus ada jalan tujuan lain atau gimana sebelumnya? Iya, sebelumnya pernah masuk ke dalam hidup saya itu kayak kebimbangan gitu. Karena background saya di sini kan otomotif, masuk ke UPN itu jurusan hubungan internasional, itu sangat tidak linear ya. Lumayan Tapi sebelumnya memang saya itu pernah juga berkuliah di salah satu kampus negeri di Banten. Ya, di Banten Untirta, jurusan teknik mesin. Itu waktu habis lulus saya pertama kali masuk ke kampus Untirta itu. Nah, karena memang basic saya tuh, saya merasa walaupun di sekolah ini saya jurusan teknik kendaraan ringan, tapi dalam diri saya merasa skill saya nggak ada di situ gitu. Skill saya nggak ada, passion saya nggak ada di sana, di otomotif. Jadi itulah hambatan-hambatan saya, kayak misalkan kebimbangan antara keluar atau gimana, dan selama 1 tahun itu saya berproses. Saya tetap menjalani Untirta sambil saya belajar lagi untuk menggapai apa yang benar-benar saya ingin dalam hati gitu. Jadi itu tantangannya sampai sekarang saya bisa masuk ke UPN gitu. UPN jurusan HI. Baik Kak Iksan. Kalau boleh tahu nih kan dari jurusan otomotif ke HI itu lumayan jauh kan ya? Jauh, sangat jauh. Motivasinya apa sih? Kayak ya
motivasi masuk HI gitu Ah, ah. dari jurusan saya yang sebelumnya. Dari jurusan Ya. ke otomotif ke HI. Nah, sebetulnya ini ceritanya agak panjang ya, agak panjang, Di- tapi di resume aja, saya Iya. resume ya, di resume ya. Awalnya saya itu kelas 10 memang waktu baru masuk di Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi ini, saya punya satu motivasi, itu memang saudara saya, kakak saya sendiri yang menjadi motivasi untuk saya untuk sehabis lulus sekolah itu saya langsung kerja. Itu waktu tahun 2017. Itu waktu masih udah lama tuh ya, pemikiran masih ya dari anak SMP naik ke anak SMK gitu, belum ada pemikiran tentang kuliah tuh. Iya. Nah, tapi berjalannya waktu saya ikut-ikut organisasi, kemudian saya sering berdiskusi sama guru-guru di KGB dan teman-teman organisasi di luar sana, dan banyak relasi-relasi saya yang ternyata menyadarkan saya bahwa pentingnya itu pendidikan itu sangat penting gitu. Bahkan kalau misalkan kalau kita kutip dari pernyataan Nelson Mandela itu bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia, maka dari situ mindset saya berubah. Kayaknya saya harus kuliah. Dan selain dari itu juga saya melihat bahwa dunia industri ini ternyata semakin kesini semakin levelnya itu mintanya tinggi gitu. Jadi bukan hanya sekedar hanya lulusan SMK, tapi semakin kesini semakin levelnya naik ya, gitu ya. mencari jurusan-jurusan yang lebih tinggi. Iya betul. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk masuk kuliah. Nah, terkait jurusan yang saya ambil sekarang, kenapa saya milihnya HI? Karena itu tadi juga organisasi yang membawa saya ke arah situ. Saya sering berdiskusi, berdialog, sering ikut seminar tentang kepemimpinan, tentang kepemudaan. Jadi ternyata saya rasa passion saya udah bukan otomotif lagi gitu. Dan juga saya merasa fisik saya juga nggak pantas, nggak ngepas lah di anak otomotif gitu, karena ada beberapa fisik saya yang kayaknya kurang pas untuk di otomotif gitu. Maka saya mencari jalan lain dari jurusan saya yang ada di SMK, mencari jalan lain. Akhirnya saya bisa menemukan yang namanya jurusan hubungan internasional ini. Saya kulik-kulik, saya riset, saya cari tahu apa sih hubungan internasional. Ternyata saya merasa ini kayaknya passion saya di sini nih. Nah, maka dengan tekad saya dan niat saya, walaupun saya udah masuk pada waktu itu udah masuk Untirta tuh, tapi saya tetap bertekad gitu buat ngedapetin jurusan ini. Tuh. Jadi karena faktor organisasi itu yang membawa saya kepada peminatan jurusan yang saya ambil sekarang ini. Gitu. Sebelum masuk ke jurusan HI itu ada terpikirkan masuk ke jurusan lain nggak? Ya ada, tapi rumputnya itu memang sosum. Jadi sosial gitu, rumputnya sosial. Pada waktu itu selain HI saya juga mencoba untuk mengambil hukum, terus ilmu komunikasi. Jadi memang ternyata saya itu nggak ke arah eksak lagi, walaupun jurusan awal saya eksak, tapi ternyata saya minatnya itu ke sosum, entah Ke sosum, ya, sosial. ke sosial. Dalam jurusan HI ini tujuan kakak itu apa sih kak? Kayak Ya, prospek kedepannya. prospek kedepannya untuk hidup saya gitu ya. Iya. Sebetulnya saya masuk jurusan HI ini ya tujuan fundamentalnya bahwa pada dasarnya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, terkait dengan jurusan HI, maka harapan saya bisa menjadi orang yang bermanfaat lewat ilmu-ilmu atau lewat skill-skill HI, skill-skill yang diajarkan di jurusan saya kepada saya untuk kebermanfaatan orang banyak, bangsa dan negara gitu. Misalkan kalau ya saya diamanatkan sebagai ya diplomat, kan kalau HI itu Kita ya HI itu kan
condongnya ke arah situ kan, impiannya itu Berhubungan impian ke- paling ibaratnya paling tinggi tuh, Iya. diplomat. Nah, semoga aja misalkan saya bisa jadi diplomat, bisa Amin. membanggakan atau membawa dan membantu bangsa Indonesia ke arah yang Amin. lebih baik. Nah, itu jadi intinya itu tujuannya itu untuk ya kebaikan orang banyak lah gitu. Subhanallah. Jadi dan untuk pertanyaan terakhir nih kak, ada pesan kesan nggak sih kak untuk adik-adik kakak di SMK Karegenda Bakti 1? Pesan dan kesannya ya. Anak SMK itu biasanya SMK bisa, SMK kerja gitu kan. Bisa Nah, itu SMK kerja. paradigma yang memang sudah lama ada di SMK. ruang publik gitu ya tentang SMK. Tapi ternyata zaman sekarang itu paradigma gitu yang sebetulnya bisa kita nggak diubah ya, tapi bisa kita mencari paradigma lain dan bahwa ya pandangan lain. bahwa anak SMK itu nggak selamanya Gak semuanya langsung kerja. harus kerja gitu, tapi bisa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kayak tadi Masuk ke kayak universitas. ya kayak Nelson Mandela kan bilang kalau bahwa pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk mengubah dunia. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk diri kita, bukan hanya diri kita bahkan ya, tapi orang lain juga bisa kita bantu lewat pendidikan gitu. Jadi untuk anak-anak SMK yang nggak menutup kemungkinan untuk yang mau kerja ya silakan, karena kuliah dan kerja itu bukan suatu pembanding ya, dua-duanya itu mulia karena masing-masing punya niat yang niat sendiri gitu, bahwa kalau yang mau kerja mungkin ingin kayak bisa mendapat uang untuk membantu kedua orang tuanya, yang kuliah juga misalkan untuk meningkatkan skill pendidikannya pengetahuannya. ya, dan itu bukan menjadi pembanding dan dua-duanya mulia. Nah, pesan dan kesan saya kalau misalkan teman-teman SMK Karegenda Bakti 1 Kota Bekasi yang ingin melanjutkan kuliah, kejarlah impian kalian mulai dari sekarang, dan jangan jangan termakan omongan-omongan teman yang nada-nada sumbang. Nah, kalian harus punya prinsip sendiri. Kalau misalkan kalian emang mau kuliah ya udah tekunin, kalian belajar, kalian tekunin, kalian kulik-kulik tuh jurusan yang mau kalian masukin atau Menentukan passionnya dari sekarang. Ya betul, menentukan passion dari sekarang, dan kalian niatkan mulai dari sedini mungkin gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Iksan Maulana sebagai narasumber pada podcast kali ini. Saya selaku pembawa acara podcast kali ini turut undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.